Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Ikhwati wa akhwati minal mudarrisina wal mudarrisat, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Naam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini di waktu duha yang insyaallah Allah berkahi ini, kita bersama-sama berkumpul di salah satu majelis ilmu dalam rangka membahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya salawatullahi wassalamu alaihi, dalam rangka kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu kita akan diberikan, yaitu merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan dengan menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Ma'syarul muslimin wal muslimat minal mudarrisina wal mudarrisat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada liqa al-awwal hadza atau fi hadhihi al-muhadaratil ula, pada pertemuan yang perdana ini kita akan memulai membahas sebuah kitab berupa yang berkaitan dengan masalah pendidikan, yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang mudarrisin wal mudarrisat, kewajiban kita sebagai seorang da'i, kewajiban kita sebagai seorang pengajar. Dan tentu ini adalah suatu kewajiban yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan dan pekerjaan ini menjadi amalan dan pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ana lanjutkan, Ana ingin memastikan apakah suara Ana jelas untuk teman-teman sekalian. Nah, Ustaz jelas. Alhamdulillah jelas. Baik. Mungkin kalau ada suara hilang di Ana, tolong diingatkan. Nah, barakallahu fikunna. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, dan insya Allah para partisipan peserta yang hadir ini adalah para guru-guru dan para da'i dan da'iyah yang mengajak kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pembukaan pertemuan kita di perdana ini,
kita akan membahas tentang Risalatun ilal mudarrisina wal mudarrisat, surat atau pesan untuk segenap para guru, ya, para guru laki-laki dan guru-guru perempuan. Dan kita sangat penting untuk mempelajari atau membahas ya risalah ini, karena di sini di dalamnya ada pesan-pesan yang begitu berharga bagi kita semua. Kita semua adalah para guru. Kita semua adalah para mudarrisin wal mudarrisat. Kita semua memiliki andil dalam ta'lim dan tarbiyah dan juga tadris. Maka ketahuilah bahwasannya mengajarkan pengajaran ya berupa tarbiyah dan yaitu pengajaran dengan niat yang khalisah, yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah Ta'ala dan beramal saleh dan menjadi qudwah yang baik pada diri seorang guru, baik dari sisi ucapan atau perbuatannya, maka ini merupakan urgensi pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan dia merupakan profesi yang sangat agung. Kenapa? Karena profesi menjadi seorang pendidik, profesi sebagai seorang pentarbiyah, profesi sebagai seorang yaitu pengajar adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia, dan diteruskan oleh generasi setelahnya dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik dari kalangan para ulama yang mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka dan menjadi dai-dai yang ikhlas. Maka sesungguhnya seorang alim yang dia atau seorang pengajar yang dia beramal dengan amalannya dan mengajarkan manusia kebaikan apa yang telah dia ketahui dan dia amalkan, maka dia merupakan kategori seorang alim rabbani. Sekali lagi, Ustaz. Afwan. Naam. Afwan untuk Rainia Salma, mohon Anda dijadikan host. Sepertinya tadi kendala sinyal, jadi Anda terpental keluar. Afwan. Ukhti Rainia Salma. Naam, sebentar ya. Naam. Jazakumullah khairan. Tayyib, jazakumullah khairan. Baik. Sudah? Baik, sebentar Ustaz. Nah, maka kita ulangi lagi bahwasannya seorang alim, seorang pengajar yang dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan manusia dari apa yang dia ilmui dan dia amalkan, maka dia dikatakan seorang alim rabbani, atau mungkin dengan kata sederhananya seorang al-muallimul rabbani, seorang pengajar, seorang alim yang rabbani. Apa itu alim rabbani? Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam surat Ali Imran ayat 79, dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah menyebutkan Allah menyebutkan potongan dari firman-Nya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani dengan apa yang dahulu kalian ajarkan kitab dan dengan apa yang dahulu kalian pelajari. Al-Imam Al-Mufassir Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, ay walakin ya'muruhum bi an yakunu rabbaniyin
Allah berfirman, akan tetapi Allah memerintahkan mereka. Dan ini singgungannya terhadap ahli kitab. Jika mereka para ahli kitab, mereka tidak mengambil Taurat dan Injil sesuai dengan apa yang diinginkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, walakin ya'muruhum bi an yakunu rabbaniyin. Akan tetapi Allah memerintahkan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Ay ulama, hukama'a, hulama'a, muallimina linnasi wa murabbihim. Rabbaniyin adalah yaitu ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Hukama, orang-orang yang memiliki hikmah, kebijaksanaan. Dan juga hulama, yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang lembut dan santun. Dan juga rabbaniin adalah muallimina linnasi, orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Wa murabbihim, dan juga apa? Yaitu orang-orang yang mendidik manusia. Bukan hanya sekadar mengajarkan, tapi mendidik. Membangun karakter yang baik, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu mereka, namun juga menjadikan diri mereka orang-orang yang qudwah, orang-orang yang menjadi tauladan bagi orang-orang yang mereka ajarkan. Bisigharil ilmi qabla kibarihi. Namun bagaimana pengajaran, bagaimana pendidikannya? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka mengajarkan manusia dan mendidik manusia dari ilmu yang paling dasar sebelum ilmu yang paling besar. Mengajarkan ilmu yang paling kecil, mengajarkan ilmu yang paling dasar sebelum mereka diajarkan ilmu-ilmu yang mungkin adalah ilmu-ilmu yang tinggi. Maka orang rabbaniyin, mereka mengajarkan manusia sesuai dengan tingkatannya dan mendidik mereka dengan penuh kebaikan dan juga memperhatikan tahapan-tahapan mereka di dalam pengajaran. Dan bukan hanya dia berilmu dan mengajarkan, namun rabbaniyin, kata Syekh As-Sa'di, amilina bidzalika, dan juga mereka mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Fahum ya'muruna bil ilmi wal fahum ya'muruna bil ilmi wal amali wat ta'limi allati hiya madarus sa'adah. Perhatikan teman-teman sekalian. Kata beliau, maka orang rabbaniyin itu adalah yang mengumpulkan 3 hal. Orang rabbaniyin, pengajar dan pendidik yang rabbaniyin adalah orang-orang yang mengumpulkan 3 hal. Apa itu? Yaitu mereka memerintahkan para manusia dengan ilmu mereka, maksudnya mengajarkan, wal amali, dan juga mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan, artinya mereka menjadi qudwah dulu. Wat ta'limil lati, dan juga mentransfer ilmu tersebut, yang mana ini semua hiya madarus sa'adah. Ketiga ini adalah poros kebahagiaan. Maka orang yang bahagia apa? Orang yang mereka mempelajari ilmu dan mengamalkannya untuk kebaikan diri mereka, dan mereka tidak melupakan orang-orang yang di sekitar mereka dengan cara mendakwahinya dan mengajarkan kepada mereka. Maka 3 hal ini jika dimiliki oleh seseorang, maka dia memiliki poros dan asas kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa bi fawati syai'in minha yahsulun naqsu wal khalal. Maka jika ada seorang pengajar atau seseorang terluput sebagian dari 3 hal ini, maka dia mendapati kekurangan dan yaitu kerenggangan. Kekurangan dan mendapatkan aib. Maka jika dia ingin mendapatkan kesempurnaan, jika dia ingin mendapatkan keutamaan yang besar, ya, maka hendaknya dia mengumpulkan ilmu dengan cara dia belajar terlebih dahulu. Dan juga dia mengamalkan setiap ilmu yang dia pelajari, bukan hanya sekedar mengumpulkan, sekedar menghafal, tidak. Tapi juga dia mengamalkannya dan tidak lupa dia yaitu memberikan manfaat kepada orang yang di sekitar dia, itu dengan cara
memberikan at-ta'lim, yaitu pengajaran. Maka barang siapa yang salah satunya tidak ada pada dirinya, maka dia bukan seorang rabbanin, tapi dia adalah orang yang merugi. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan wal ba'u fi qawlihi, dan huruf ba pada firman Allah Ta'ala bima kuntum tu'allimuna, ya dengan apa yang dahulu kalian ajarkan sampai akhir ayat. Ba huna as-sababiyah, yaitu bab sababiyah. Maksudnya apa? Bisa babi ta'limikum li ghairikum al-mutadamminu li ilmikum wa darsikum li kitabillahi wa sunnati nabih allati bidarsiha yurassikhul ilma wa yabqa takununa rabbaniyin. Maka dengan sebab pengajaran kalian untuk orang selain kalian, yang mana pengajaran tersebut mengandung ilmu dan pelajaran yang mana dahulu kalian mempelajarinya berupa Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dengan mempelajarinya bisa memperkokoh ilmu dan melanggengkan ilmu tersebut. Maka kalian akan menjadi orang-orang Rabbaniyin. Maka para guru sekalian, minal mudarsina wal mudarisat, maka ini keutamaan orang-orang atau para pengajar yang memiliki beberapa sifat yang kita sebutkan, yaitu dia berilmu, memperdalam ilmunya, belajar ya setiap saat sepanjang hidupnya, dan juga dia tidak melupakan dirinya, yaitu dengan beramal dan menjadi qudwah untuk para muridnya, dan setelah itu dia mengajarkan dan mendakwahkan apa yang telah dia ilmui dan dia amalkan. Maka dia akan menjadi seorang rabbaniyin. Maka orang yang rabbaniyin adalah orang yang memiliki kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'syarul muslimin wal muslimat, itu yang pertama. Adapun yang selanjutnya, ya dakwah, mengajarkan, mentarbiyah, itu adalah kata lain dari dakwah. Maka dakwah, ya dakwah itu bisa dengan cara dia bicara, ya menyampaikan ilmu yang dia sampaikan, yang dia miliki, ya, dan dakwah juga bisa berupa dengan amalan dan contoh yang baik. Maka ta'lim dan tarbiyah itu tidak bisa lepas dari dua hal ini. Ta'lim dan tarbiyah tidak bisa lepas dari dua hal ini, yaitu mengajarkan seseorang ya dengan dia memberikan bayan, baik bayan tersebut, penjelasan tersebut dengan cara dia memberikan ceramah, memberikan penjelasan secara lisan, atau menulis sebuah risalah, makalah, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah yang paling besar adalah memberikan ta'thir, pengaruh yang besar terhadap anak-anak murid dan anak-anak didik kita atau peserta didik kita dengan cara menjadikan diri kita sebagai qudwah. Maka dakwah itu butuh kepada ilmu dan basirah. Dakwah butuh ilmu, ya dakwah di jalan Allah, ya butuh ilmu dan basirah. Karena dakwah dengan ilmu dan basirah adalah jalannya Rasul SAW dan jalannya para pengikut beliau. Sebagaimana hal tersebut disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, yang aku berdakwah ke jalan Allah, ala basiratin. Nah, jalannya Rasul apa? Yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Dan jalan ini juga ana wa manittaba'ani, adalah jalan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, ya diantaranya yaitu
Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah Kitab Tauhid pada bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan ayat ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, dia berkata, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Rasul, ini adalah jalanku. Yang diinginkan, diisyaratkan dari ayat ini adalah apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa dengannya berupa syariat, baik itu berupa ibadah ataupun berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, ad'u, aku menyeru. Aku menyeru kepada siapa? Ilallah, kepada Allah, di jalan Allah. Maka kata Syekh Utsaimin, karena sesungguhnya seorang dai itu dai yang dia itu zahirnya mengajak di jalan Allah, itu terbagi dua kelompok. Yaitu yang pertama, da'in ilallah, dai yang mengajak di jalan Allah, ya. Dan yang kedua adalah da'in ila ghairihi, yaitu dai yang mengajak kepada selain Allah. Mengajak kepada selain Allah. Maka dai yang mengajak kepada Allah adalah dai yang ikhlas. Yang dia menginginkan ya manusia itu bisa dihantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dai yang mengajak kepada selain Allah, terkadang dia itu seorang dai yang mengajak kepada dirinya sendiri. Maka dia pada zahirnya mengajak kepada al-haq yang dia sampaikan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, perkataan para sahabat. Tapi apa? Dalam rangka apa? Agar manusia mengagungkan dirinya dan memuliakan dirinya. Nah, oleh karena itulah engkau akan mendapati yaghdabu idza lam yaf'alin nasu ma amara bihi. Dia akan marah, orang ini akan marah jika manusia tidak melakukan apa yang dia perintahkan dengannya. Ya, bukan karena apa? Bukan karena dia marah kalau manusia telah melakukan pelanggaran yang lebih besar dari itu. Lakin lam yad'u ila tarkihi. Tapi dia tidak mengajak manusia untuk meninggalkan larangan tersebut. Karena apa? Ingin mencari keuntungan dunia, mencari muka. Waqad yakunu da'iyan ila ra'isihi kama yujadu fi katsiri minad dual min ulama'id dhalal min ulama'id dual. Dan ada seorang dai yang mengajak kepada ketuanya, kepada pemerintahnya. Maka ini banyak yang terjadi dari banyak negara-negara yang ada dari karangan ulama yang sesat, yang mereka sebenarnya adalah ulama negara. Maksudnya adalah dia berdakwah tapi sesuai dengan keinginan. Dan sunnah Nabi SAW, tapi sesuai dengan yang diinginkan oleh orang-orang yang di atasnya. Maka ini adalah dai yang tidak mengajak kepada jalan Allah. Makanya hati-hati. Di sini Allah menginginkan ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ini ada dua makna, yaitu aku berdakwah di jalan Allah dan aku berdakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi nih? Nah, kemudian ad'u ilallah ala basiratin, di atas basirah. Basirah artinya adalah ilmu. Maka fatadammanat hadhihi da'watu al-ikhlasa wal ilma. Maka dakwah ini, pengajaran ini, tarbiyah ini harus di dalamnya terkandung apa? Terkandung keikhlasan dan terkandung di sana adalah ilmu. Karena
Li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wata adabul ikhlas. Karena kebanyakan yang bisa merusak dakwah, yang bisa merusak pengajaran, proses pengajaran kita terhadap murid kita adalah tidak adanya keikhlasan. Atau kemungkinan kedua, tidak adanya ilmu. Berapa banyak ya orang yang dia ikhlas tapi dia tidak punya ilmu, ternyata ilmunya yang dia sampaikan merusak para santrinya atau para muridnya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Dan berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang banyak ya, namun pengajarannya tidak bisa mengenai ke dalam hati-hati muridnya, bahkan mungkin merusak ya hati-hati muridnya disebabkan dia tidak ikhlas. Maka dakwah mengajarkan kebaikan kepada orang membutuhkan dua hal ini, ikhlas dan di atas ilmu. Dan kata Syekh Utsaimin ya, yang dimaksud dengan ala basirah di atas ilmu di sini maksudnya bukan hanya sekedar ilmu syar'i saja. Bahkan dia mencakup apa? Ilmu syar'i, ilmu tentang keadaan muridnya, dan ilmu yang mana dia mengetahui perangkat dan wasilah yang bisa menghantarkan maksud dari apa? Dari pengajaran tersebut. Maka seorang guru, seorang alim, seorang mudarris, dia tidak dikatakan basiron. Tidak dikatakan basiron sampai dia benar-benar apa? Basiron di atas dengan hukum syar'i, basiron dia mengetahui keadaan muridnya, dan basiron ya tentang wasilah, jalan ya metode yang tepat untuk ya menghasilkan ya pendidikan yang baik. Makanya sangat penting ketika seorang guru dia mengetahui bagaimana tata cara pendidikan yang baik. Ya, mungkin untuk guru yang TK dia harus mengetahui bagaimana psikologis anak-anak PAUD dan apa media yang harus dia gunakan sehingga media tersebut membuat mereka merasa bahagia dan senang dengan dunia pendidikan. Bagi juga guru-guru SD, guru-guru SMP, guru-guru SMA, para dosen yang ada di perkuliahan, maka masing-masing memiliki medannya. Masing-masing harus mengetahui mengilmui ya keadaan anak-anaknya dan mengetahui dan mengilmui yaitu bagaimana dia bisa mengambil suasana yang baik sehingga kelas tersebut menjadi kelas yang menyenangkan, membuat anak-anaknya merasa berada di salah satu taman-taman yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pokok adalah dia mengetahui ilmu syar'i. Siapapun gurunya, baik guru tersebut adalah guru agama maupun guru tersebut adalah guru yang mempelajari di bidang umum. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, agar kita mengetahui bahwasanya di atas basirah itu adalah yaitu mengetahui ilmu syar'i, mengetahui keadaan muridnya. Ya, kita harus butuh ya teman-teman sekalian, para guru sekalian memperhatikan psikologis, sifat dan karakter dari anak-anak kita sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kendala ketika mereka belajar, apa yang menjadi kendala ketika mereka tidak memahami ilmu. Maka jangan disamakan akal dan kemampuan pemahaman mereka disamakan dengan pemahaman kita. Tidak. Pasti ada tingkatan-tingkatannya. Dan seorang guru yang bijak, dia mengetahui perkara tersebut. Dan bukan hanya seorang guru saja. Bahkan seorang orang tua juga harus memperhatikan kondisi perbedaan karakter anaknya masing-masing. Jika dia memiliki 3 anak, tentu dia akan berhadapan dengan 3 nyawa yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Ya, maka kita akan ambil contoh. Ya, bukan suatu hal yang baik. Bukan suatu hal yang bijak. Ketika orang tua ya membanding-bandingkan kemampuan anak-anaknya antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kenapa?
Karena manusia, ya, mereka memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Yang harus kita perhatikan adalah mendukung potensi dan bakat mereka yang mereka tonjolkan di dalam hal tersebut. Adapun kekurangannya, maka kita tutupi dengan cara apa? Dengan cara mungkin bisa merangkul anak-anak yang lain, ya, menjadikan mereka sebagai partner untuk kakak dan adiknya, sehingga satu sama lain saling berta'awun. Mungkin ada anak yang dia memiliki potensi dan bakat di dalam dunia olahraga, selama olahraganya adalah olahraga yang sesuai dengan syar'i. Ada anak yang dia memiliki potensi dalam yaitu ilmu logika, ilmu hitung-hitungan. Dan ada mungkin anak yang dia memiliki yaitu kemampuan dalam ilmu agama. Maka satu sama lain tidak boleh kita mengatakan kepada anaknya yang dia itu lebih condong kepada ilmu olahraga, kita katakan kamu harusnya seperti fulan. Dia lebih condong kepada ilmu agama. Kenapa kamu tidak seperti dia? Kita harus jauhi kata-kata seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah saling menutupi kekurangan mereka. Orang yang pintar dalam matematika, maka dia bisa menutupi apa yang kurang dari orang yang memiliki potensi dalam olahraga dan agama dan seterusnya. Maka ini sangat penting. Dan insya Allah para guru-guru sekalian mengetahui dalam permasalahan ini di dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Kemudian wa subhanallahi, maha suci Allah dari apa? Dari aku berdakwah tidak di atas basirah. Dan juga dari apa? Dari aku berdakwah bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku benar-benar bukan dari termasuk orang-orang yang musyrikin. Maka dari ayat ini kesimpulannya, seorang pengajar, seorang pendidik, seorang dai, dia tidak boleh mengajar dan berdakwah kepada mad'unya, yaitu anak-anak peserta didiknya, kecuali dia harus memiliki keikhlasan dan dia harus memiliki basirah. Dan basirah yang diinginkan, sebagaimana kita sebutkan, yaitu memiliki ilmu tentang ilmu syar'i, terutama yang ilmu syar'i yang dasar-dasar, dan juga mengetahui keadaan para muridnya yang berbagai macam karakternya, psikolognya, dan juga kita harus mengetahui dan menguasai medan, perangkat, dan metode yang baik dan benar sesuai dengan keadaan kelas dan sekolahnya dan seterusnya, sehingga bisa membuat kelas tersebut adalah kelas yang menyenangkan. Karena jangan sampai dakwah ini di mata mereka adalah dakwah yang tidak menyenangkan, pengajaran yang tidak menyenangkan. Maka kita harus butuh usaha yang sangat besar di dalam masalah ini agar mereka senantiasa mencintai yang namanya dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, barakallahu fikum. Maka itu adalah beberapa ayat dan beberapa nukilan dari penjelasan para ulama tentang pentingnya dan agungnya menjadi seorang pengajar dan pendidik. Hendaknya kita menjadi seorang pendidik yang robbaniyin, yang dengan itu kita akan bahagia. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama dengan belajar, kemudian yang kedua mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak-anak dan peserta didiknya dari apa yang telah kita ketahui dan kita amalkan. Tentunya selain mengajarkan dengan lisan, mengajarkan mereka dengan qudwah, dengan teladan. Dan juga seorang pengajar tidak boleh dia mengajar sebelum dia memiliki perangkat yang besar, yaitu apa? Ikhlas. Dia mengajarkan benar-benar ikhlas. Ya, bukan semata-mata ingin dapat tunjangan. Bukan semata-mata ingin mendapatkan gaji. Bukan semata-mata ingin jabatannya tinggi. Tidak. Adanya gaji, adanya tunjangan, itu hanya wasilah. Bukan tujuan. Itu hanya wasilah agar kita apa? Agar kita bisa terbantu dari rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk apa?
untuk mendakwahkan dan menegakkan agama ini lewat dunia pendidikan. Lewat dunia pendidikan. Adapun tujuan utama kita dalam mengajar, mentarbiyah, dan mendidik anak-anak kita adalah tujuannya agar kita masuk surga, mengharapkan wajah Allah, dan agar apa? Agar anak-anak kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga hendaknya seorang pengajar dia memiliki basirah yang tidak terlepas dari 3 hal, yaitu ilmu syar'i dan juga ilmu tentang keadaan anak-anak didiknya dan ilmu tentang metode dan yaitu wasilah, sarana, prasarana tentang pendidikan sehingga bisa dari situ membangun kelas dan dunia pendidikan yang menyenangkan dan dicintai oleh anak-anaknya. Dan ini pekerjaan yang sangat sulit karena sangat susah menjadikan anak-anak itu cinta dengan yang namanya belajar. Itu sangat sulit. Kalau ada seorang guru yang bisa melakukan itu, menanamkan kecintaan terhadap anak dan anak santrinya, anak muridnya tentang belajar, maka sungguh insya Allah dia adalah pendidik dan pengajar yang mulia dan berhasil. 6. Baik. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan ini sebelum kita masuk ke dalam yaitu risalah yang ditulis oleh penulis dari risalah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada beberapa kendala teknis di awal sehingga kami tidak bisa membuka pertemuan ini dengan baik. Kami persilahkan kepada para peserta jika ada yang hendak ditanyakan, dipersilahkan. Silakan apabila ada pertanyaan. Bismillah. Afwan, Ukhti bisa di nonaktifkan kameranya, hanya suara saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Kedengaran? Afwan? Silakan. Iya. Silakan. Ya. Sebelumnya jazakallah khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bertanya. Saya mau bertanya, saya di sini kan salah satu pengajar ya di di TK. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya bagaimana salah satu cara untuk anak-anak itu bisa mencintai bagaimana itu mencintai pendidikan di sekolah begitu. Bagaimana kita bisa tanamkan kepada anak-anak itu agar mereka
senang ke sekolah begitu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya yang harus kita pahami sebelum kita menarik hati anak-anak kita di dalam mencintai dan merespon bahkan rindu dengan yang namanya dunia pendidikan. Yang harus kita pahami pertama kali adalah bahwasannya hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami bahwasannya konsep hidayah taufik, hidayah ilham, hidayah di mana yaitu orang-orang yang kita ajak dalam kebaikan bisa menjalani kebaikan tersebut, ya, kebaikan tersebut yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka yaitu hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin agar hidayah ini tersentuh ke dalam hati anak-anak kita, yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita mengajar adalah hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah dan taufiknya untuk diri kita pribadi, dan setelah itu untuk anak-anak peserta didik kita, atau untuk anak-anak kandung kita sendiri, atau anak-anak asuh kita. Kenapa? Karena hidayah ini sangat mahal. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru yang baik, seorang guru yang ikhlas, seorang guru yang memperhatikan kebaikan untuk anak-anaknya, anak-anak peserta didiknya, yaitu dengan cara apa? Dia menginginkan kebaikan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui doanya. Itu yang hendaknya dilakukan oleh setiap pendidik. Setiap hari berdoa, setiap hari meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan urusannya dan diberikan hidayah taufik untuk dirinya, kekuatan untuk dirinya, daya dan untuk dirinya, dan juga untuk anak-anak muridnya. Itu yang harus pertama kali kita tahu, ya, tentang masalah hidayah ini. Nah, tentunya setelah kita mengetahui ini, pasti anak-anak kita tidak semuanya dia bakal mencintai namanya dunia pendidikan ini. Ya, pasti aja. Bukan hanya anak-anak saja, bahkan ya anak-anak yang sudah dewasa, bahkan orang-orang tua yang sudah dewasa, ketika mereka kita ajak kepada kebaikan, ada saja yang mereka menerima dan ada saja yang mereka menolak. Kenapa? Karena hidayahnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami ini, maka kita akan menjadi kuat. Ya, sehingga kita tidak menjadi mental seorang guru yang bermental tempe, tapi bermental baja. Ketika ada seorang anak murid yang tidak menanggapi kebaikan dia, ajakan dia, maka dia tidak terlalu bersedih. Ya, dia tidak terlalu bersedih, tidak terlalu mengedon, tidak terlalu frustasi. Tapi dia tetap kembalikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak didiknya benar-benar ya bisa menjadi orang-orang yang menerima kebenaran, menerima pendidikan yang sebaik-baiknya dengan kecintaan yang murni. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ya, yaitu hendaknya seorang guru dia ikhlas. Dan keikhlasannya tersebut dibarengi dengan ilmu dan basirah. Karena ketika dia ikhlas, dia akan menyampaikan ilmu tersebut dari hati ke hati. Kalau dia tidak menyampaikan ilmu tersebut dari hati ke hati, maka hubungan dia dengan muridnya tidak akan berjalan baik. Kenapa? Sebagaimana seorang ibu, ketika dia menyayangi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, maka anak-anak itu akan senantiasa menggeledoti, ya kan,
akan senantiasa ingin dekat dengan ibunya. Kenapa? Karena seorang ibu begitu sangat antusias dan sangat cintanya terhadap anaknya. Nah, begitu juga seorang pendidik, harusnya dia ikhlas di atas basirah. Sehingga apa? Ketika dia benar-benar kasih sayang terhadap anak muridnya, maka anak muridnya akan senantiasa merasa rindu terhadap dirinya. Apa yang akan ditanya oleh anak muridnya? Umi dan Abi, saya ingin ke sekolah karena saya sangat rindu dengan guru fulan dan guru fulana. Karena beliau sangat sayang sama saya. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah, dan itu merupakan ya cara yang terbaik untuk menggait dan menarik anak-anak kita agar mereka cinta dengan sekolah dan dunia pendidikan. Tentunya kita harus butuh berusaha sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Nah, Ustaz. Kami masih ada waktu, Ustaz? Masih bisa ada pertanyaan masuk? Insya Allah, insya Allah. Nah, ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah pertanyaannya ini serupa. Yang pertama dari Ibu Safitri. Bagaimana cara memanage kesabaran kita dalam menghadapi anak-anak yang hiperaktif? Karena kadang tanpa disadari suara kita keras atau membentak dalam menghadapi anak-anak yang hiperaktif tersebut. Kemudian pertanyaan serupa dari Ibu Aliyah. Afwan mau bertanya bagaimana cara agar kita tetap bersikap sabar dan ramah terhadap anak ketika hati kita sedang kesal atau sedang tidak baik-baik saja. Cara agar anak tidak kena dampak buruknya. Seperti pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang ketiga sama juga. Ada salah seorang anak kami, anak TK yang super aktif. Dan setiap hari pasti ada temannya yang dipukul dan menendang dan suka merebut makanan atau mainan temannya. Kami guru setiap hari sudah menasihati, bahkan sudah dengan ancaman seperti membelahkan mata, tapi anak tersebut tidak ada rasa takutnya. Apa yang harus kami lakukan dengan anak ini? Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Seperti itu, Ustaz. Nah, Masya Allah. Pertanyaan ini berat ya. Kalau Ana jawab sebenarnya masih kurang pantas kalau Ana jawab. Karena apa yang dialami untuk para guru itu pun terkadang kita alami. Bahkan Ana lihat pengajar-pengajar di sini atau yang ikut dalam kajian ini rata-rata ibu-ibu. Nah, makanya kenapa TK, SD, PAUD itu yang mengajar ibu-ibu? Karena bukan ibu-ibu ya. Maksudnya kenapa kaum hawa ya, perempuan yang lebih mendominasi ya. Kalau kita tidak mau mengatakan semuanya yang mengajar adalah kaum hawa. Karena mereka lebih berperasaan. Karena mereka sebenarnya lebih lembut dan lebih sabar. Dan bahkan dengan husnuzon kita ya dari kaum laki-laki ya para perempuan itu lebih pantas mengajar dan mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil karena mereka lebih ikhlas. Nah, apa yang kita alami dari pendidikan ini tentu insya Allah ya para guru lebih tahu ya cara menyikapi anak-anak seperti ini ya dengan model-modelnya dan psikolognya. Tentunya kita hanya bisa bersabar ya, menahan amarah. Boleh kita melakukan tindakan tegas, bukan kasar ya, bukan keras tapi tegas. Dengan ketegasan ini ya, tapi dengan penuh dengan kesantunan dan kebijaksanaan, maka ketegasan ini akan yaitu berbuah hasil yang baik. Nah, tentu sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwasannya kalau kita memahami yang namanya hidayah di tangan Allah, kita tidak akan terlalu frustasi dan tidak condong untuk bosan menghadapi anak-anak yang modelnya seperti ini. Kenapa? Karena mereka medan jihad kita. Mereka itu investasi kita. Mereka itu ladang pahala untuk kita di akhirat kelak. Dan yakinlah, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan manusiawi ketika kita kesal, maka anak-anak yang mungkin hyperaktif, superaktif, dan lain sebagainya, bisa jadi suatu saat mereka adalah anak-anak yang lebih beruntung pada masa depannya. Lebih baik pada masa depannya. Saya akan berikan contoh. Ya, saya akan berikan contoh. Baik dari sisi pengalaman dan sebagainya.
Mungkin pernah dengar riwayat atau cerita bagaimana seorang anak bernama Abdurrahman yang marganya Sudais. Abdurrahman yang marganya As-Sudais. Diceritakan dari biografi beliau, mungkin semua yang sudah tahu ya, Imam Masjidil Haram yang sekarang menjadi kepala untuk dua masjid mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu Syekh Dr. Profesor Abdurrahman bin Sudais. Abdurrahman bin Sudais atau Abdurrahman As-Sudais. Beliau dikisahkan ketika masa kecilnya beliau adalah anak yang dalam tanda kutip mungkin ya, adalah anak yang aktif, hyperaktif, dan mungkin istilah agak kasarnya bandel, super bandel. Tapi apa? Orang tuanya, ibunya, terutama ibu. Makanya kita lihat ya, pendidikan anak-anak ini memang cocoknya untuk anak PAUD dan TK dan seterusnya itu dipegang oleh kaum Hawa. Karena mereka lebih ikhlas, lebih berperasaan, lebih lembut. Ya, sekesal-kesalnya mereka tidak seperti yaitu kaum pria. Ya, ketegasannya tidak seperti kaum pria lah. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini? Ya, ibunya bersabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Yang penting jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tapi hendak senantiasa mendoakan kebaikan. Apa yang diucapkan oleh ibunya, mungkin ketika diucapkan ibunya, pintu langit terbuka saat itu. Ya, apa yang dikatakan ibunya? Ya Abdurrahman, ya semoga Allah menjadikan engkau imam Masjidil Haram. Nah, ini seorang ibu yang bijak, seorang ibu yang benar-benar tulus terhadap anaknya. Dia kesel tapi mendoakan kebaikan. Akhirnya apa? Akhirnya yang anak yang bandel ini, super aktif dan hyperaktif ini, benar-benar Allah takdirkan menjadi seorang imam, bukan hanya seorang imam masjid saja, tapi seorang ulama, seorang doktor dan profesor. Maka ya intinya apa? Sebenarnya intinya adalah mendoakan mereka terus, ikhlas, sabar. Karena bisa jadi anak-anak yang mungkin pandangan kita adalah kurang baik, ternyata di masa depannya mereka lebih baik. Dan itu fakta. Dan sangat banyak. Kalau pengen diceritakan, ya saya malu sebenarnya untuk menceritakan. Tapi dengan satu kisah tersebut, insya Allah sudah sangat mencukupi. 6. Mungkin sudah selesai waktunya. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti dipending saja. Tolong panitia diingat-ingat apa pertanyaannya yang belum terjawab. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap teman-teman sekalian. Yang salah datangnya dari saya dan syaitan, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya taufiknya, hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita, baik anak-anak kandung kita maupun anak-anak didik dan anak-anak asuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pertemuan pertama kita, dan kami sebagai panitia memohon maaf karena pada kajian pertama ini masih terdapat banyak kekurangan karena beberapa kendala teknis, dan insya Allah ya pertanyaan yang belum terjawab insya Allah kami akan membahasnya lagi, nanti insya Allah akan kami ajukan lagi kepada Ustadz di pertemuan yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan permohon maaf atas apa segala yang kurang dari pertemuan perdana ini, dan semoga apa yang kami harapkan, apa yang para peserta harapkan tentang kebaikan dalam mengajar, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Nah, baik dari kami, sekian kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan uhti. Wa jazakumullah khairan, Mbak Anggi.